Selamat datang kembali di saluran kami, para pecinta misteri dan keunikan alam. Hari ini, kita akan menyingkap tirai kegelapan dan kelembaban untuk bertemu dengan salah satu penghuni tanah yang paling sering disalahpahami, Luing, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaki seribu. Mungkin Anda pernah menemukannya menggulung seperti bola kecil di bawah pot bunga, atau berjalan lambat melintasi teras setelah hujan. Penampilannya yang panjang, bersegmen, dan berkaki sangat banyak seringkali menimbulkan rasa geli atau bahkan takut. Namun, tahukah Anda, di balik penampilannya yang bersahaja, Luing adalah pahlawan sejati bagi kesuburan tanah. Luing adalah anggota kelas Diplopoda yang secara harfiah berarti kaki ganda. Inilah kunci perbedaannya dari sepupunya yang terkenal agresif, elabang atau lipan Chilopoda. Lihatlah lebih dekat. Elabang hanya punya satu pasang kaki di setiap segmen tubuh, membuat mereka gesit dan cepat. Sementara Luing, hampir setiap segmen tubuh silindrisnya memiliki dua pasang kaki. Inilah yang memberinya penampilan seperti kereta api mini dengan ribuan roda. Dan mari kita luruskan satu mitos besar. Apakah kakinya benar-benar 1000? Jeda sebentar. Tidak, sebagian besar spesies hanya memiliki ratusan kaki, seringkali sekitar 40 hingga ke 400. Rekor kaki terbanyak pun baru tercapai dengan penemuan spesies yang memiliki sekitar 750 kaki. Jadi, julukan kaki 1000 hanyalah hiperbola yang memudahkan penyebutan. Sebagai makhluk yang bergerak lambat, Luing memerlukan mekanisme pertahanan diri yang efektif. Mereka tidak punya sengatan beracun seperti lebah atau gigitan agresif seperti kelabang. Strategi mereka adalah pertahanan pasif. Cara pertama yang paling sering kita lihat adalah menggulung diri menjadi bola spiral yang rapat. Posisi ini melindungi bagian perut dan kepala mereka yang lebih lunak di balik perisai eksoskeleton yang keras. Ini adalah mekanisme berpura-pura mati yang sangat efektif. Namun, Luing punya senjata rahasia yang lebih unik, senjata kimiawi. Beberapa spesies Luing memiliki kelenjar di sepanjang sisi tubuh yang dapat mengeluarkan cairan berbau tidak sedap atau bahkan gas seperti hidrogen sianida saat mereka merasa terancam. Cairan ini tidak mematikan bagi manusia, tetapi dapat menyebabkan iritasi ringan pada kulit dan sangat berbahaya jika sampai terkena mata. Ini adalah penolak predator yang efektif dan menjadi alasan mengapa hewan lain jarang memangsa Luing. Makanan utama Luing adalah serasa daun, kayu yang membusuk, dan materi organik mati lainnya. Mereka adalah pembersih ekosistem yang bekerja tanpa lelah. Dengan memakan materi mati ini, Luing memecahnya menjadi partikel yang lebih kecil dan melepaskan nutrisi penting kembali ke tanah melalui kotorannya. Proses dekomposisi ini sangat vital. Kotoran Luing, atau yang dikenal sebagai kascing, adalah salah satu pupuk alami terbaik. Mereka membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan melepaskan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, memperbaiki struktur tanah melalui aktivitas terowongan yang mereka buat, meningkatkan arasi dan kemampuan tanah menahan air. Singkatnya, tanpa makhluk kecil seperti Luing, hutan dan kebun kita akan tertumpuk oleh daun dan batang mati, dan tanah akan kehilangan kemampuannya untuk menumbuhkan kehidupan baru. Mereka adalah kunci di balik siklus nutrisi alam. Dalam hal siklus hidup, Luing bereproduksi secara seksual. Betina akan menyimpan telur di sarang kecil di dalam tanah yang lembab. Ketika menetas, Luing muda hanya memiliki sedikit segmen dan beberapa pasang kaki. Jumlah kaki ini akan terus bertambah seiring mereka melewati serangkaian pergantian kulit atau molting hingga mencapai usia dewasa. Memakan waktu hingga beberapa tahun. Luing adalah hewan yang relatif berumur panjang, beberapa spesies bahkan bisa hidup hingga 7 tahun. Jadi, di akhir perjalanan singkat kita telah melihat bahwa Luing bukanlah hama yang menjijikkan, melainkan pekerja keras yang bersahaja. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari tim dekomposer alam, menjaga tanah kita tetap sehat dan ekosistem tetap berjalan lancar. Lain kali Anda menemukan Luing di halaman rumah atau kebun, ingatlah peran besarnya. Daripada merasa geli atau takut, cobalah untuk menghargai kontribusi mereka yang senyap namun monumental. Mereka adalah bukti bahwa pahlawan sejati seringkali datang dalam kemasan yang paling tidak terduga, bergerak lambat, dan bekerja di balik layar. Bagaimana pendapat Anda tentang si kaki 1000 ini sekarang? Apakah ada fakta Luing yang paling mengejutkan bagi Anda? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda belajar sesuatu yang baru, subscribe untuk terus menjelajahi keunikan alam bersama kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di petualangan alam selanjutnya.